Gimana sih caranya si sales baru ini bisa mengembalikan kepercayaan dari customer-customer lama yang sempat merasa kecewa itu? Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Nah, sahabat sales, kali ini kita mau bahas nih, mmm, kalau ada seorang sales ya, sales baru, dia baru masuk ke satu perusahaan, kemudian ternyata, begitu dia menghubungi beberapa customer-customer yang sudah pernah memakai jasa perusahaan itu, ternyata mereka itu sempat merasakan kecewa ya, tentunya ya kalau, kekecewaan, dari satu corporate itu kekecewaan tuh pastinya kecewanya dengan corporate-nya. Nah, gimana sih caranya si sales baru ini bisa mengembalikan kepercayaan dari customer-customer lama yang sempat merasa kecewa itu? Yuk kita mau denger aja ya ceritanya dari, Coach Antonius Arif nih. Halo Coach. Halo. Nah Coach gini nih Coach, tadi itu kan, ada sales baru nih Coach, jadi dia baru masuk di perusahaan ini. Ternyata ada banyak hal yang ditemui dan merupakan PR besar lah buat dia. Beberapa customer-customer itu, customer lama, mereka tuh sempat merasa kecewa dengan, perusahaan ini. Nah, apakah ada cara dari si sales baru ini untuk mengembalikan gitu ya, kepercayaan dari customer-customer yang sempat kecewa ini Coach? Ada. Oke, gimana nih Coach? Saya mau cerita dari pengalaman-pengalaman saya mengajar dan Mhm. juga pengalaman saya ketika menjadi sales, dan biasanya kebanyakan terjadi di perusahaan-perusahaan yang industrinya B2B. Yang Mmm. B2B dan masih maintain hubungan. Mhm mhm. Dan biasanya yang sifatnya jualannya mungkin bukan satu kali, tapi Mmm. jualannya jangka panjang. Mhm. Bisa bisa setahun, misalkan kayak penyediaan jasa komputer gitu ya, kan itu Mhm. kan panjang tuh. Kemudian setelah itu ada instalasi, software dan sebagainya gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua, misalkan contoh ada jual misalkan kayak semen, itu Mhm. kan juga sama tuh, ada Mhm. cerita, atau jual aki, itu juga sama. Jadi ada kasus-kasus yang model-model seperti itu ada, atau jualan, barang-barang yang misalnya sifatnya ada servis. Mhm. Nah, biasanya kekecewaan itu terjadi kalau nggak karena telat kirim Mhm. atau komitmen yang nggak sesuai. Mhm. Ya, telat kirim atau komitmen nggak sesuai, atau ada servis yang sudah selesai tapi servifikasi itu yang nggak sesuai. Mhm. Jadi kalau menurut saya selama saya menjadi sales, saya deteksinya problem itu doang sih, Mmm. gitu ya. Mudah-mudahan saya masih ingat tadi problemnya apa aja gitu ya. Nah, jadi saya kasih gambar yang pertama gini. Jadi kalau apapun yang terjadi Mhm. ketika kita datang ke customer, yang saya pernah dengar cerita dari beberapa orang, kalau saya sih belum pernah separah itu ya, yang marah mah cuman banting telepon, Mmm. ngusir, itu udah pernah Mhm. ngalamin. Mhm. Yang pernah saya dengar cerita dari peserta training yang saya ajar, ada orang yang sengaja nunjukin pedang, dia Mmm. nunjukin golok, malah Mhm. ada yang pernah nunjukin pistol gitu dan sebagainya. Dan malah malah ada yang gila juga katanya, yang nggak gila ini kata mereka ya, saya Mmm. juga nggak tahu bener Mhm. apa enggak. Mhm. Jadi dia kesel, dia marah, pistolnya diambil, dia tembak pistolnya, tapi bukan ke orang ini, Mhm. dia nembak ke sampingnya. Waduh. Saya bilang, "Buset, baru kali ini nih gue jualan nyawa hilang bisa satu kan ya." Mhm. Ya itu kan kalau meleset gini dikit selesai kan, Bu. Iya. Nah, itu terjadi ada cerita. Ini menurut mereka, saya nggak tahu bener apa Mhm. enggak ya. Nah, dalam perjalanan itu, saya menemukan problem-problem yang terjadi karena ya problem-problem tadi. Mmm. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama, kita kalau saya pakai teknik yang paling gampang, sederhana, biasanya kalau mereka ngotot dan sebagainya, saya Mhm. datang, saya duduk, dia marah-marah, dia maki-maki saya dengerin. Mmm. Dan saya nggak boleh minta maaf lebih dari 3 kali. Mhm. Kalau minta ini dari kacamata saya, bukan dari teori manapun, dari kacamata saya. Mhm. Kalau misalkan ambil contoh, Bu Ana pernah nggak nelfon ke satu perusahaan, customer-nya udah bikin salah, ya, terus kemudian orangnya ngomong gini, "Pak, ini kok servisnya lama banget ya?" Ibu kesel gitu. Terus orangnya cuma ngomong, "Oh, mohon maaf Bu atas ketidaknyamanannya." Gitu kan ya. "Ya tapi saya mau cepet." "Mohon maaf Ibu, itu ada prosedur yang sudah kami berikan." Mmm. Ya kalau gitu saya bicara sama atasannya, "Mohon maaf Ibu, atasannya kami nggak bisa ketemu sama Ibu." Jadi harus gimana? Kesel nggak? Iya. Karena kalimatnya Mhm. muncul maaf 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 maaf. Mhm. Kenapa? Mhm. Kita muncul di kepala kita apa? Maaf doang, solusinya apa? Bener nggak? Iya.
Makanya saya tidak suka dengan teknik minta maaf lebih dari 3 kali. Kalau Hmm. perlu 2 kali. Mm-mm. Caranya adalah gimana? Dibungkus dulu dari awal. Jadi didengerin dulu. Mm-mm. Kemudian kita tanya isolasi. Nama tekniknya dengarkan, listen. Mm-mm. Kedua isolasi. Isolasi tanya, oke Pak, ada lagi Pak yang Bapak kecewa? Mm-mm. Oh saya kecewa karena gini. Oke Pak, ada lagi? Oh terus kan, kita dengerin. Pokoknya sampai dia Ludes. numpahin Udah semua. habis selesai, sudah. Baru kita ngomong. Saya mau klarifikasi ke Bapak. Berarti problemnya adalah A, B, C, D, dan ini. Betul gitu? Iya Pak. Oke kalau gitu saya atas nama on behalf of my company, walaupun saya tahu Pak saya orang baru di sini dan ini harusnya bukan salah saya, tapi ini mungkin adalah oknum tertentu yang melakukan kesalahan dan saya yakin company tidak melakukan kesalahan. Ini yang paling penting. Kita bisa berani nggak bela perusahaan? Hmm. Kebanyakan mereka tidak membela perusahaan, mereka menyalahkan perusahaan. Nanti saya cerita. Biasanya kasusnya seperti apa? On behalf of my company, saya Antonius Arif nyebut nama kita, meminta maaf atas hal yang membuat Anda tidak nyaman. Dan tugas saya di sini, dimaafin nggak Pak? Oh iya udah maafin, oke. Tugas saya adalah menjalin hubungan lagi. Wah tapi mohon maaf saya nggak bisa beli sama Anda. Misalkan kayak gitu ya. Kita akan jawab, kita minimas. Nggak masalah Pak. Yang penting saya datang ke sini, Bapak masih kasih saya minum aja udah makasih Pak. Itu target saya di awal. Bapak ngasih saya buat satu gelas aqua aja itu udah terima kasih. Orang kan bilang, ini sinting kan. Nah, sales lain biasanya kalau udah kayak gitu dia nggak bakal berani datang lagi. Tugas saya adalah bukan jualan sama toko itu, tapi mendapatkan satu gelas aqua. Kenapa satu gelas aqua? Yang artinya saya deketin lagi, jalin hubungan. Kalau sudah satu gelas aqua, sudah dapat, maka pelan-pelan lah saya bantu. Misalnya, ini pernah cerita, ini perusahaan aki ya. Aki mobil. Jadi orang itu diusir, marah-marah dan sebagainya. 100% adalah merek kompetitor. Karena dia juga kecewa, dia datang terus-menerus, minta maaf dan sebagainya. Dia suka bantuin nata barang. You know what apa yang terjadi Bu? Hampir 3 bulan, barangnya berubah jadi 100% jadi barangnya dia semua. Tapi butuh waktu lama kan? Iya. Nah biasanya orang yang sakit hati, kalau kita bisa maintain dengan benar, biasanya dia akan loyal sama kita. Biasanya akan loyal. Nah saya mau kasih gambaran nih. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Bener nggak sih perusahaan yang salah? Kan gitu pertanyaan kita kan? Iya. Saya jawab. Mungkin nggak perusahaan itu salah? Mungkin. Misalkan contoh, deliver barang. Deliver, pengiriman. Misalkan kita tahu pengiriman lagi banyak. Customer minta hari Senin. Saya nggak bisa, orang gudang udah mengatakan nggak bisa Senin. Customernya ngotot, tetap minta Senin. Sales bilang bisa. Kemudian barang yang nggak dikirim Senin apa yang terjadi? Marah dong. Terus abis itu kita bisa bilang, oh orang gudang gue yang salah. Bisa bilang begitu? Nggak bisa. Betul dong Bu? Ya. Kecuali bilang Anda menjanjikan Senin dan Anda sendiri yang nganterin. Pakai Gokar misalnya. Itu urusan Anda. Atau pakai apa? Lala Move. Ya Lala Move ya. Lala Move atau apapun. Terserah Anda. Jadi tugas saya di sini adalah ketika misalkan orang yang ngotot hari Senin, Ibu cuma mengatakan bahwa mohon maaf, barang nggak bisa hari Senin. Barang paling cepat adalah hari Selasa Pak. Tapi tolong bantu saya. Iya Pak ya, tapi saya nggak janji ya Pak. Saya bantu, tapi saya nggak janji. Oh kamu harus janji. Mohon maaf Pak, nggak. Saya nggak berani Pak, karena memang kelihatannya pengerir. Tapi kalau Selasa saya berani janji. Tapi nanti saya kabarin Bapak. Sudah? Kemudian ternyata misalkan Senin nggak bisa, kita jangan teleponnya di Senin. Teleponnya dari Jumat. Lalu selamat ini ya, Pak mohon maaf Pak, saya sudah usahain Pak, hari Senin nggak bisa Pak. Sama sekali nggak bisa. Saya udah ngusahain Pak. Jadi yang paling the best adalah di Selasa. Kenapa customer nggak akan marah? Karena kita komitmen dan kita yang menelpon. Biasanya perusahaan gimana? Enggak kan? Ya. Begitu Senin kita nggak telepon, diem aja sambil berdoa. Moga-moga customernya nggak nelfon. Moga-moga customernya nggak marah. Kan nggak bisa begitu. Terus kalau customer yang nelfon, kita bilang, Memang hari ini sial. nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Yang salah apakah perusahaan? Tidak. Yang salah adalah karena salesnya tidak mau ngambil tanggung jawab. Yang pertama. Yang kedua, problem biasanya terjadi karena servis anggaplah
Hmm. servisnya nggak bagus. Saya pernah juga Bu, bukan nggak Hmm. pernah. Waktu jual barang IT, laptopnya diservis, hasilnya Iya. nggak sesuai. Jadi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana memperbaiki hal itu. Ya. Seandainya yang memang sama sekali tidak bisa, ya kita akan mengatakan memang nggak bisa dari awal. Ya walaupun customer kecewa, ya kita harus telan. Karena tugas kita tidak bisa 100% customer bisa puas sama kita, nggak mungkin. Iya, iya. Nah pertanyaannya buat saya ngapain deketin dia lagi? Paling gampang. Ada istilah customer A, customer B, customer C, customer D. A itu bagus banget, B oke lah, C agak rewel lah, D udah rewel belinya dikit lagi. Sekarang saya mau nanya, kalau itu customer D dan C, emang perlu nggak saya maintain lagi? Enggak sih. Ya nggak? Berarti komplain itu pasti ada nggak? Ya. Ya memang saya nggak bisa, mendingan ya istilah saya gini, ya udah deh, biar dia ngambil sama kompetitor, biar kompetitor yang pusing, jangan kita yang pusing. Itu kan keputusan Bu, yang namanya kualifikasi kan, bener. Nggak semua customer kita ambil. Kayak contoh, tadi ada customer minta digeser-geser, ibu bilang menantangkan, enggak, betul dong? Tapi kita ngeliat dia belanja sama kita banyak. Iya. Kalau dia belanja sama kita banyak kan kita jadi mikir lagi kan. Oh iya, itu yang disebut namanya customer lifetime value Bu. Customer lifetime value adalah total belanja dia 1 tahun itu berapa, atau berapa lama dia kerja sama kita, berapa lama total belanja, itu yang dihitung. Saya bahkan ambil contoh Bu, seandainya saja pelatihan itu kan adalah Jumat dan ada satu trainer yang nggak bisa, saya sudah punya rencana, sejelek-jeleknya saya nggak akan turun. Loh, tapi kan menurunkan harga? Enggak, saya harus memberikan, orang kan akan happy dong. Servis ya. Dia dapat bayar segitu tapi dapatnya saya gitu loh Bu. Maksud saya lebih baik kita memberikan servis yang bagus kepada customer gitu loh. Kan kita ngitung, loh kalau udah belagu, udah belagu, ngotot, belanjanya dikit. Belanjanya setahun cuma sekali, tapi mintanya banyak. Ya lupakan lah. Kehilangan customer kayak gitu juga tidak membuat perusahaan mati kan. Nah itu maksudnya gambarannya. Oke. Berarti sebenarnya bisa gitu ya Coach ya. Bisa. Tadi tekniknya listen, isolasi, klarifikasi, kemudian minta maaf dan memberikan jawaban atau minimize, baru kemudian minta sesuatu. Gimana Pak? Boleh dong, aku kesini minta segelas. Itu pendekatan awal lagi berarti ya. Dia minimal udah nggak marah kita kan? dapat trustnya dulu deh gitu ya. Iya. Dan biasanya mereka akan lihat, ih si Arif ini gila ya. Udah gue pakai pistol, gue udah taruh golok, dia tetap di situ. Ya enggak? Ya, banyak cerita-cerita yang kayak gitu banyak. Tinggal masalahnya kita berani nggak mentalnya ya. Ya selain kita pastikan punya asuransi dari perusahaan atas kematian yang terjadi kan itu mesti pastikan. Lu bayangin nggak dia? Adi bilang belajar silat nggak boleh mukul, bener nggak Di? Kan nggak boleh mukul customer. Iya kan? Dia ngeluarin golok, kalau lu dibacok ya lu terima lah. Tapi nggak tahu masuk di BPJS apa enggak tuh. BPJS tenaga kerja. Ya gitu aja Bu. Oke. Nah jadi sahabat sales, bukan berarti gitu ya kalau customer sudah pernah kecewa dengan perusahaan kita jadinya nggak bisa jualan lagi ke customer itu. Ternyata dari cerita Coach Arif tadi gitu ya, pengalaman Coach Arif ya, itu ternyata bisa gitu ya dengan kelima hal tadi ya Coach ya. Ya. Nah oke, kalau teman-teman ada pertanyaan dari sahabat sales seputar topik kita kali ini, langsung dilayangkan saja ya supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Nah sahabat sales dimanapun berada, dengan saya Melani dan saya Coach Antonius Arif. Salam performance. Bye bye.